Setahun belakangan mungkin intensif. Kalau kita lagi wawancara sama cewek cantik, garuk-garuk begini kayak yang di Ragunan gitu. Allah Akbar. Oke, Mas mengeluarkan informasi terkait kasus yang dihadapi Mas Buyil. Apa kuwi kok petukan kon wong ki mesti guatel. Iya. Angger meneng ning omah ki ora pati ngono. Iya. Masalahnya itu karena memang maunya dia itu udah tidak di situ. Agama itu bukan untuk tontonan, tapi tuntunan. Dekelanmu anggar bisa orang kuat ya dilepas. Sabar ya, sabar. Nih, yuk keluarin. Keluarin, Mas. Karena orang Indonesia itu kan nyinyir. Ini real, ini nyata. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Lutfi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita kedatangan tamu untuk kolaborasi. Beliau adalah seorang wartawan senior, kemudian mantan artis, karena beliau dulunya bintang film, banyak film layar lebar maupun sinetron yang dibintanginya, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum Forwan, Forum Wartawan Hiburan Indonesia yang sudah tahun ke-9. Selamat datang Mas Buyil. Selamat datang Mbak Ratna. Assalamualaikum. Selamat datang, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang di tempat yang hot. Tempat yang sakral buat saya. Gitu ya. Jadi kalau sosmednya namanya Sutrisno Buyil ya. Iya. Kalau mau follow silakan follow. Jadi Mas Buyil ini adalah sahabat saya dari sejak saya meniti karir pertama kali hijrah dari Madiun ke Jakarta. Jadi beliau sudah meliput saya sejak saya masih jadi anak kos di Masih kinyis-kinyis. Radio Dalam. Emang sekarang nggak kinyis? Sekarang konyol-konyol. Iya. Terus beliau juga mengawal perjalanan karir Panglima Langit sejak pertama kali membuka klinik pengobatan sebelum ada YouTube Mata Langit. Bahkan pernah ikut membantu memegangi pasien yang memberontak karena diterapi. Ya Mas ya? Ya betul. Saya selalu yang pertama lah. Beliau ini cukup berjasa dalam perjalanan karir saya maupun karir Panglima Langit. Nah, kalau untuk kolaborasi di Mata Langit ini, kita cerita tentang ini Mas Buyil, kisah atau pengalaman di luar nalar. Iya. Ini nanti aku di-share itu ya, foto-foto ketika masih jadi bintang film ya. Biar Sobat Mata Langit ingat, oh ini ya waktu jadi apa peran di film apa, bisa cerita sedikit kan? Dulu pernah main sekilas di Wiro Sableng, tapi yang tahap-tahap akhir gitu loh. Terus mentari dia balik awan. Cuma ya sinetron sekilas info, makanya karena saya merasa bahwa fashion saya nggak di situ, maka saya balik maning di wartawan gitu Di loh. Karena belakang layar. Iya, Jurnalis. belakang layar, ya. Cuma ya nulis cerita juga pernah gitu loh. Kenapa? Karena saya udah ada 10 film yang kita bintangi, sinetron ada 5, tapi kok nggak ngetop-ngetop kayak Mbak Ratna Listi, Panglima Langit yang hokinya bagus. Saya udah di situ udah jual ganteng, jual apa? Nggak ngetop-ngetop, yang balik maning di wartawan gitu loh. Gitu Mbak Ratna. Ya, tapi akhirnya memang di bidang wartawan beliau cukup disegani. Bahkan sebagai Ketua Umum Forwan itu bertahan menjadi Ketua Umum sudah 9 tahun. Amin. Itu selalu pemilihan baru dipilih lagi gitu ya Mas. Nggak ada yang ganteng kali Mbak. Jadi yang paling ganteng ya ini. Nggak ada dua aja gitu loh. Nggak ada duanya. Tapi kan nggak gampang merangkul berbagai karakter gitu. Iya, saya selalu ngomong ke teman-teman bahwa saya mendedikasi orang bodoh 1000, saya bikin pintar. Tapi kalau saya dikumpulin 10 orang pintar, tantangannya lumayan berat gitu loh. Jadi mengurus wartawan itu kayak ngurus intan gitu loh. Artinya kalau kita kasarin bisa pecah, kalau bisa hancur, kalau kita lulus juga suka melawan dari dalam gitu loh. Jadi ya ini jujur saya 9 tahun itu saya tarik ulur. Kenapa sampai 9 tahun? Katanya orang Trisno itu bodoh, tapi bisa membawa orang wartawan 9 tahun itu bukan perkara mudah. Forwan bisa sampai 9 tahun Barna. Ya, karena Forwan selalu dengan hati, dengan religi gitu. Kita kembali ke Allah, karena kita tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Forum Wartawan Hiburan Indonesia. Jadi anggotanya ada berapa itu? Ada 100 anggota yang tercatat ya. Tadi ini ada 135. Ya namanya kita menyatukan 135 kepala kan nggak gampang. Artinya mereka pada keluar, mereka bikin organisasi sendiri. Ya monggo silakan, tapi berorganisasi lah yang sehat.
Artinya tujuannya apa, visinya apa, ya untuk kesejahteraan anggota gitu loh. Kalau cuma hasut, iri, dengki, tidak akan lama. Oke, demikian sekilas info tentang Forwan. Iya. Sekarang Jangan lama-lama. Sekarang Jadi tentang- untuk merealisasikan semua tuh intinya Mas Buil harus sehat. Ya amin. Dan- Karena betul, semalam betul. beliau duduk sama saya gitu kan, beliau cerita gitu, Bang Lima, saya udah hampir setahun ini di kulit kepala saya kok kayak gatel-gatel, dibilang. Gatel-gatel kenapa Mas? Saya tanya. Nggak tahu nih, aneh juga katanya. Kok nggak hilang-hilang gatel-gatelnya? Jadi Makanya sudah diobati. beliau sudah merasa nggak nyaman, menurut saya begitu. Saya tangkap dari pembicaraan beliau semalam. Saya tanya, sudah diobatin secara medis? Belum katanya. Jadi kalau belum nggak taruhin obat. Udah sih, terus obat-obat yang biasa, obat itu berarti udah ditangani secara medis. Artinya sudah ditaruh salep lah ataupun apa gitu ya Mas Bil ya. Iya. Semalam ya ceritanya gitu. Jadi saya bilang, wah kalau menurut saya sih ada sesuatu nih Mas. Saya bilang yang kan itu kan di kepala ya. Kalau di kepala itu kan membuat kita tuh kayak susah, jadi susah berpikir, jadi susah, Mengganggu dong. jadi nggak nyaman mau buat konsep program sesuatu hal, apalagi punya niat mau buat 1000 anak yatim. Nah sementara kalau garuk-garuk terus kan nggak nyaman juga ya, nggak konsentrasi juga nantinya gitu. Memang saya ngelihat ini ada sosok yang menempel di badan beliau yang nggak baik gitu. Jadi satu saya lihat kayak mau membuat beliau tuh jadi nggak percaya diri intinya ya. Jadi mengganggu ke mental juga nanti akhirnya, mengarah ke sana. Tujuannya nih, Psikologi ya? tujuan orang yang mengirim dan membuat. Yang saya lihat seperti Positif itu. memang ada gangguan kiriman Ya, orang. habis itu ada makhluk kayak bisu saya lihat. Biar gaguk, biar nggak ada suara, biar Mas Buil tuh lebih kayak Nggak bisa presentasi. nggak fokus, melompong, nanti diem aja. Tolak-toleh lah ya, pelongo-pelongo ya. Pelongo, bisa jadi begitu. Ya. Nah, Mas Willy merasa nggak? Iya, saya sebenarnya ya sudah 4 tahunan, cuma hilang terus inilah. Tapi kok sekarang makin intensif gitu loh. Setahun belakangan makin intensif. Kalau kita lagi wawancara sama cewek cantik, garuk-garuk begini kayak yang di Ragunan gitu. Kayak yang di Ragunan gitu loh. Bayangin wawancara dengan Mbak Ratna di situs begini-begini kan nggak seru juga gitu loh. Semalam sama Panglima juga sebentar-bentar begini, kayak sampoan gitu loh. Jadi saya ya Yang dipantau Panglima kayak susah bicara itu gimana? ya itu sering kali saya ketika mau ketemu petinggi-tinggi gitu, misalkan mau presentasi proposal, selalu ya itu tadi nggak bisa ngomong. Ya saya kalau Pantauan Panglima tepat ini berarti. ya saya selalu kalau bercanda teman-teman itu bisa lancar. Tapi ketika kita mau presentasi program Forwan selalu tersendat. Itu seringkali ngomongnya AAU gitu loh. Terus apa lagi pantauan Panglima? Ada sosok nenek-nenek tua, siluman ular, Oh, banyak ya. dan badan kayak terbalut pocong. Jadi Ini gatal badan banget. yang terbalut pocong itu seperti membuat aura Mas Buil itu redup, mati. Jadi apabila aura kita redup, yang pertama rezeki kita sulit. Yang kedua, kita tuh jadi nggak disukai gitu sama rekan-rekan kita, sama orang banyak. Dan itu yang saya rasakan ketika kemarin saya buat 2 program acara diskusi musik sama film. Itu berat banget. Biasanya Forwan itu paling gampang nyari sponsor. Kemarin setengah mati, bahkan kita yang di musik rugi gitu loh. Karena itu tadi memang banyak yang saya rasakan, banyak yang memang mau menumbangkan saya gitu. Coba Mas ya, nanti kita bantu. Allah Akbar. Oke, Mas Wil, kita akan segera mengurai informasi terkait kasus yang dihadapi Mas Wil. Siapa kamu? Assalamualaikum. Ini makhluknya sejenis apa ini ya, Panglima? Ini kayak berekor sih, kan? Berekor bertanduk. Ada moncongnya. Wajahnya hampir-hampir kayak kera gitu, berbulu. Kamu yang mengganggu Mas Wil. Kayak susah bicara ya. Kayak nggak mau Kunci ngomong, mulutnya. mau bicara kayak berat. Kayak ketahan di dada gitu. Itu yang Mas rasakan. Iya. Banyak ide tapi susah Iya, dikeluarkan. susah diterjemahkan. Siapa kamu? Diungkapkan. Bisa ngomong nggak? Aku aja ngomongnya. Apa? Kamu ngomong apa? Jadi bicara kayak kumur-kumur. Jadi membuat biar Mas Buil ini kalau bicara sama orang, Mas Buil udah bicara tuh bener tuh, jelas. Tapi orang kayak nggak paham gitu. Iya betul. Seringkali gitu. Apa yang maksud pikiran tujuan kita kumur-kumur. Mas Buil ngomong itu nggak nyampe. sampai ke hati Iya, orang, iya, gitu. iya. Nggak tercerna dengan baik Iya. melalui akal pikiran. Betul. Jadi kayak aku, Iya. kayak kumur-kumur. Jadi kamu sudah berapa lama di badan Mas Wil? 4 tahun.
2 tahun. Gimana sih? 3 tahun. Wur gitu nggak jelas. 5. S. Antara S atau oh, yang ngirim kamu mengandung huruf S. Laki-laki apa perempuan? Ciri-cirinya? Oh, kulitnya sama seperti Mas Buil. Terus ciri lagi apa? Lebih tua, lebih muda dari Mas Buil? B. Lebih besar. Apa itu? 5. Oh, umurnya 50-an. Mas Buil berapa? 57. Oh iya. Ya nggak jauh lah ya, juniornya gitu ya. Cirinya kayak kurang lengkap ya. Kulitnya sama, umurnya 50-an. Terus Kenapa kakinya? Kakinya Mas Buil gatal. Iya. Oh, Gatel? ini yang kamu buat. Iya. Jadi tugas kamu di badan dia Garuk-garuk buat ya? supaya gatal, supaya mulutnya susah untuk bicara. Terus apa lagi tugasmu? Biar dia digantikan yang muda. Berarti kaitannya dengan jabatannya. Dia mau mengambil alih kursi. Tujuannya biar Mas Builnya udah nggak sanggup lagi jadi pemimpin. Dibikin lemot. Terus dibikin apa lagi? Bagaikan duri halus nengkrung dalam kepala. Duri-duri halus di kepala Mas Buil, Iya, makanya iya. gatalnya di kepala. Iya, ini garis ini ada kayak apa? Ini kayak tumbuh nih. Kayak apa? Karena apa? Buntusan. Kayak gerutu, buntusan. Iya, berudul gitu. Oh ya Allah, Kayak- aku beberapa kayak hari apa? ini kulitku gitu, kulitku buntusan Ya, gitu. apa kayak apa? Ketombe yang tumbuh. Kalau dikopek berdarah. Aduh, Oh, gitu? astagfirullahaladzim. Bulu-bulu itu di kepala saja atau di badan juga? Walaupun kau tak boleh dengan sebuah bubuk Walaupun ditaburi bubuk, kan dapat menghilangkan mungkin diobatinya pakai bedak ya, pakai bedak gatal. Walaupun diobati pakai bedak gatal, gatalnya nggak bakalan hilang. Kenapa bisa begitu? kan bukan dari sebuah bakteri yang ada dalam kulit kepala. Wajarnya gatal itu kan disebabkan bakteri. Kalau penyebabnya bakteri itu bisa diobati pakai bedak gatal. Tapi kan ini penyebabnya setan, bukan bakteri. Aku hanya membuatmu merasa Mulutnya nggak bisa ngomong. Terus buat apa lagi? bingung bahkan memutuskan sesuatu. Emang gitu Mas? Serba ragu. Padahal selama ini beliau sangat percaya diri untuk mengambil keputusan. Sekarang dibuat selalu dipenuhi keraguan. Iya. Sesungguhnya bukan di saat ini kau merasakan atau kau tak mempedulikan adanya kami. Jadi makhluk-makhluk ini sebenarnya udah ikut Mas Buyi lama, tapi Mas Buyi nggak mempedulikan. Mungkin kalau merasa ada yang nggak nyaman itu Allah paling ini apa gitu, tapi nggak berpikir bahwa itu gara-gara makhluk halus gitu. Bahkan sebuah bau yang kau cium pun Coba. kau hiraukan Maksud kamu bau itu di mana? Di rumahnya? bagaikan sebuah bangkai. Pernah nggak kecium bau bangkai? Entah lagi di rumah atau di mana? Ya, di rumah sering. Di rumah sering, tapi nggak dihiraukan. Ah paling ada bangkai tikus, bangkai iya, cicak paling gitu iya, ya. gitu ya. Wah, ternyata itu makhluk ini. Gitu ya? Kamu berapa lama sudah di rumahnya atau di badannya? 2 tahun. Sudah 2 tahun Mas. Kalau 2 tahun yang lalu berarti 7 tahun. Iya. Ya, itu memang kenceng Saat rasa Kerasa secara nyata Iya. kencang, tapi kalau secara gaibnya nggak terpikir. nggak terpikirkan bahwa itu Oh, ada yang ngerjain. ada yang ngerjain. Bahkan kau mulai merasakan gejolak Merasakan gejolak. dalam lingkungan.
Ya benar, berarti gejolak dalam organisasi itu. Ya 2 tahun lalu benar. Apa pernah ada adu mulut atau berselisih paham? Adu argumentasi? Iya, kayak monyet ya. Kayaknya. Manggil monyet. Wah, Mas Billy tadi kan sempat kesebut. Aku tuh ngerasa kayak monyet wawancara artis cantik tapi garuk-garuk. Nah itu ini makhluknya. Bener berarti Cibule. Orangnya lebih tinggi atau lebih pendek? Ojo takon-takon. Bahasa Jawa, ojo takon-takon. Kamu cuma jawab ciri-cirinya bosmu itu gimana gitu. Nggak usah nyebut nama, nggak apa-apa deh. Lebih tinggi, lebih pendek dari Mas Bujil. Tak seperti awakmu. Badannya nggak seperti Mas Buyil, berarti lebih kurus atau lebih gemuk? Dia lebih kecil timbang awak. Lebih kecil timbang awakmu, berarti lebih kurus. Rambutnya gimana? Podo rambutnya. Podo rambutnya. Selain huruf S, huruf apa lagi? O. Sambil diingat-ingat ya Mas. Lebih banyak musuh itu ada manusia yang dekat dengan sekitar. Jadi orang yang jatuh justru orang yang dekat gitu. Ya. Tapi yang ngirim kamu 1 orang atau ada berapa orang? Satu. Allah, astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini, makhluk yang berbeda lagi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makhluk yang baik ini, dia yang jawab salam. Mas, kamu nanya-nanya. Ini siapa? Trisno manggilnya. Iya, saya Trisno. Ini siapa? Maaf. Ini pakai belangkon dia. Sosok kakek-kakek ya, Pak Lima? Nggak tua banget sih, umur kalau orang mah 68. Mas Billy asli mana? Purwokerto. Kau baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Oh, baik-baik saja. Saya sehat walafiat. Senang bisa melihat. Iya. Terima kasih. Bagaimana dengan cucu-cucumu? Bagaimana dengan cucu-cucumu? Oh, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Bang, cucunya berapa? 2. Di mana? Di sini di Pondok Ranggon. Oh, lagi datang dari Pati. Oh, aslinya tinggal di Pati. Iya. Jadi Ting terhadap semua yang kau kerjakan. tapi bener ya Mbah ada yang jahat sama Mas Bujil? Namanya juga kehidupan menjadi sebuah penyeimbang. Jika tak ada kejahatan, tak tercipta sebuah neraka. Nah, yang pengen diketahui emangnya salah Mas Bujil apa? Kalau emang ada kesalahan biar diperbaiki gitu Mbah. Hati-hati dengan semua hasil tulisanmu. Ya namanya wartawan kan nulis. Apakah ada? Karena semua akan ada timbangannya. Buatlah sebuah tulisan yang akan membuatmu bangga di saat kau membacanya nanti, karena berdekatan dengan kegibahan. Beda tipis dengan gibah katanya nulis berita itu. Apa ya? Ya sedikit kan kalau bikin gosip-gosip. Oh iya ya. Oh berita artis kan gosip ya. Insya Allah. Saya akan menulis yang Saat nanti kau akan memahaminya. Suatu saat kau akan memahaminya. Iya. Sesuai dengan apa adanya ya Mbah gitu. Soal itu penyakit yang dirasakan tapi nggak sembuh-sembuh itu Mbah. Kenapa? Kau kini sudah tak muda lagi. Ya udah tua ya. Udah punya cucu ya. Udah punya cucu. Tapi kalau masih dibutuhkan gimana Mbah? Lebih mendekatkan lagi kepada Sang Pencipta. Suruh mendekat pada Sang Pencipta. Coba beruntung. Oh
Ojo belang bentong sholatnya. Iya. Semakin tua ujian semakin oke. Makin tua Iya ujiannya Mbak, makin betul banyak. Mbak. Emang Ujian. itu yang dirasakan. Iya. Tantangannya banyak Mbak. Jika kau tak semakin mendekat, semakin ruwet uripmu. Kuncinya harus dekat sama Allah biar nggak makin ruwet. Iya. Maju mungkin Mas. Pasanglah kepalamu untuk menghilangkan bau amis itu. Bau amis. Di kepala basuh di kepalaku supaya jangan bau amis. Emang Masnya bau amis? Ya nggak tahu ya kan kita nggak kerasa. Iya. Nanti kan mau dimandiin sama Panglima Mbak kalau udah diobatin. Kau manusia yang pingsan takkan dapat menciumnya. Banyak orang tertentu yang bisa mencium bau amis itu ya. Karena memang bau amis itu dari hal gaib ya, gitu Mbak. Tuh kenapa Mbak? Pamit Dulu belum dicoba pintu kirimannya siapa Mbak? Ya wis. Mbak boleh kasih tahu ya. Allah Akbar. tolong basuh dasi. Tolong basuh ndasi kepala mesti. Iya. Nanti Tak minta rendem tolong tan. Panglima. Ya. Tak rendem tan. Makasih Mbah. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Ismi. Sekarang kita pindah ke sana, kita tanya-tanya lagi untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Kayak apa ya? Seniman. Mukul kendang ya? Iya. Lah wong turunane seniman kok. Oh, Apa elingo mbah-mbahmu biyen kuwi apa? leluhur Mas Buyil kakeknya apa? Ya seorang seniman penyanyi keroncong. Bapak saya penyanyi keroncong. Dia penyanyi keroncong. Terus kakeknya? Ora ono sing ngerti. Ya kakek saya juga empuh kalau bikin pisau. Bikin keris. Iya keris itu pakai tangan. Oh ya? Pernah ditembak Jepang nggak itu? Dan itu harus ke saya. Lo topone iki sing ning gunung kuwi. Iya kakek bapak adik saya. Saya dikasih gambar Semar. Iya lho, kuwi kan mek senengane wong wedok biyen. Lah mulane kuwi wis akeh. Dalane kuwi wis akeh. Lah wong Semar opo kuwi? Perjalanannya udah jauh. Ngomong pokoke wis ngerti dhewe kuwi wis sing jenenge Semar ki Semar opo? Semar mesem. Semar mesem. Ya supaya wanita-wanita tertarik. Lah kuwi kan dolananmu kuwi biyen ki. Akeh. Ceweknya banyak dulu waktu muda. Oh, gitu. Ada yang artis nggak Mbak? Ono. Banyak. Yo kan saiki beto wis tuwek. Tapi iki lo awake ben tuwek iki yo masih yo lincah. Walaupun udah usia tetap lincah. Iya. Kabeh iki koncone iki loro kabeh. Rata-rata. Yang seumuran Mas Iya, Buyil udah pada ada meninggal ya. Sing Udah nangis. angel lakune, Ya, betul. sing stroke. Wah, wis akeh pokoke. Pokoke iki ora. Lah kowe iki nganti garuk-garuk ngene tok. Ukuran tok. Ora apa-apa. Ben eling maksude. Ora ana krasa ki ora eling. Kuwi Tidak jenenge eling. menungso ki nampa ujian mestine ben eling. Ora ana ujian, ora pinter, ora kuat. Iya toh? Kuwi jenenge urip. Lah kowe iki ditampa rasane ben krasa ning awakmu. Sekjene iki iso ben ora krasa apa-apa ki iso. Krungu-krungu tok ngene kok. Ora keringet apa ora ya gatel ae. Tapi kan isi. Apa kuwi kok petukan karo wong ki mesti gatel. Iya. Angger meneng ning omah ki ora pati ngono. Iya. Kalau ketemu orang kata. Ora. Emang Lah mau wong ben kaya ketek. biar dipermalukan gitu Mbak? Nah iya. Walah. Ben ora iso mikir, ben goblok kan ngono. Siapa sih Mbak yang ngerjain Mbak? Lah dhewe kok Kamu wong Banyumas ya? Banyumas ke nang ngendi ke ora usah urus kowe. Iya, Sing iya, penting iya. kowe wis ngerti, ora ana sing ngerti sapa wong tuamu. Iya. Tapi ini Mbah ini dari jalur ayahnya atau Dew. ibunya? Iya. Ayahnya. Yang seniman ayahnya. Iya bapak saya. Tapi ibu Ibunya enggak. Ora. Ora ana peranan. namanya Mbah siapa ini? Boleh tahu enggak? Sapa? Namanya Mbah. Aku
Bakung kan ya? Iya. Mbak yang buat keris ya? Ya ora sih. Atau yang nyanyi keroncong? Ora. Apa atasnya lagi? Biar kenal loh Mbak, ini kan cucunya pengen tahu. Ya cucune biyen yo kayak kowe sih. Saiki ngene bae ya. Aja ngurusi ragane to. Apik kena ragane. Ragane kowe kan kul pandangan ya toh. Ora digawa, raga ki ora digawa. Iya. Betul. Ketika kita pulang, raga nggak dibawa, ditinggal, hancur. Sing digawa apa? Diwane. Sing ditarik diwane ruh. Mulane kowe urusi kowe dhewe. Lah kowe iki kan wis tua, ora eling-eling bandel. Boski. Wis tua diobain ya. Maksudnya bandel Lah. gimana Mbak? Kayak kiye Maunya masih main perempuan. Ora kayak kowe. Ora kayak kowe. Ora ana kepercayaan diri. Dolanan wedon ki. Wong siji bae mumet ndase. Iya. Masa gitu ya? Iya bener. Iya pancen kayak kowe ngrumati anak bae pusing. Ora ana lerene. Mana itu? Tiga anak kita. Kiye beres ana maning. Kiye beres ana maning ora leren-leren. Nambahi wong malah nambahi mumet. Saiki kayak kiye maksudnya aja ngurusi ragane to, ngurusi wong liya. Iya ya apik memang, tapi urusi ben dalane apik. Soalnya ki kan posisimu bisa untuk mencari uang. Betul. Tapi gemes sing liyane gregetan. Te wong kepriwe sih? Harusnya banyak duit. Acarane akeh ora nana duwite. Pancen gue. Kok orang ngomong-ngomong di kandani kayak ora gelem mo, ora usah ben. Oh maksudnya idealismenya tinggi. Lah iya kayak kowe. Lah wong-wong kae gregetan. Lah itu baik apa enggak Mbak? Ya apik, mulane kowe apik, tapi nek dibarengin ben dalane ya gampang, rezekine ya gampang. Maksudnya kowe ki ya mesti sadar dhewe. Maksudnya ngene, kowe ngomong ki agama utuh nggone wong liya. Agamane bukan untuk orang lain terlihat soleh. Ora kayak kowe. Agama ki pedoman awake dhewe. Agama itu bukan untuk tontonan, tapi tuntunan. Ngerti apa ora? Ngerti lah. Iki wis suwe kejadiane. Nah, kiye diarep dipitnah kayak kowe. Difitnah. Maksudnya ben yang sudah didirikan mau biar kamu jatuh. Ya hancur, kan bener kan? Nama baik yang sudah dibangun biar rusak. Iya. Kalau sarannya Mbah bagaimana? Ya dadi awake dhewe bae. Aja mikiri wong liya. Wong liya mikire wis bener ya wis bener didalani, aja mikiri sing ora maksudnya sing ora bener aja didalani. Jangan diikutin. Daripada nanti kamu jadi perkara. Tulisan Bener. itu kan sebagai dari perkataan. Perkataan itu sebagai dari tanggung jawab. Tanggung jawabmu abot. Iya. Lah sekarang gini, kamu udah tua, lepas semuanya. Sekarang wis eling ana urusan cucu. Iya. Loh tapi kalau dilepaskan apa udah ada gantinya? Belum ada. Nah itu Udah kae sing dilepas maksudnya. maksudnya gimana? Cekelanmu anggar wis ora kuat ya dilepas. Jabatan Ben ketua. ora ben utuh. Oh, ya Cekelan Allah. maksudnya dari kecil mungkin dikasih pegangan sama Iya, orang tuanya. lah iya sih dikei kok anggar ora dikei kepriwe. Soalnya kan ngerantau. Iya. Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Masalahnya itu karena memang maunya dia itu udah tidak di situ. Ya jangan mundur sebelum waktunya. Kan kamu masih ada perpanjangan waktu. Nanti kalau memang ada pemilihan lagi, silakan kalau ada yang mau kamu menawarkan diri. Menawarkan Tapi kepada kemarin yang- juga udah menawarkan kan ya? Iya sudah silakan. Kalau sudah memang dikasih kepercayaan untuk kamu pegang ya pegang. Kalau memang sudah ada yang mau sanggup, ya wis ora apa-apa. Kau lihat rezeki nang ngendi bae anak. Tanggung jawabnya abot. Iya betul. Kau ben istirahat ngurusi keluarga baik, keluarga ditinggal terus. Iya. Maksudnya tanggung jawab iki tanggung jawab ya goleti apa kebutuhane maksudnya ning omah, sering ning omah. Kayak kan ngeluyur baik. Namanya kerjaan wartawan ya. Lah gitu iya, ya. warawiri. Dan ini mbahnya namanya siapa? Aku jenenge Kak. Mengandung huruf K. Kakeknya namanya siapa? Kriya Wirana. Itu kakek? Kriya Wirana. Kalau ayah? Martosuito. Oh berarti kakek. Kriya Wirana ya? Kriya Wirana ya? Iya, mengandung huruf K. Biar kue kayak kiye laris. Lah kue pas-pasan sih.
kurang dhuwur. Iya, iya. Kurang dhuwur. Iya, Tapi iya. agak- Gantengnya wis, dhuwure kurang jarene. Oh gitu. Tapi hatinya baik dia. Maksudnya apa, Bu? Apik sejene. Oh, Kurang tinggi, Iya, gantengnya iya. udah dapat, tingginya Iya, kurang. iya. Kalah kalau sekalian Sebentar, kata Mbah segini aja dulu ceweknya banyak lah. Kalau tinggi lagi lebih banyak lagi Lah kan ceweknya. dia punya senjata. Apa sih anak? Apa sih melu nyong? Masih, tapi kekuatannya digawe wis melemah. Tapi nanti sana diobati Panglima yang itu ikut bersih apa enggak? Lah sing elek-eleknya mesti ya lunga ya. Tapi Mbah, gamane jenengan ngonyong bae lah. Aja lah, sing ngurusi awakmu dhewe wis tak kandhani, urusi ruhe jiwane sing dihormati, aja ngurmati ragane tok. Mbah, foto Semar sing Kang Pakde disimpen apa dibuang? Sing kain apa sing kulit? Sing kasih foto Kang Serandil, Gunung Serandil. Oh, ya kiye lah. Gimana, Mbah? Sing ngaput kiye. Ngerti dewek ya, serandil kae. Gunung Serandil. Ya kowe bisa buat jeneng- Pelet. Ya, Oh. jenengi wong. Buat Disenengi peletnya wong. situ. Tapi nanti pada akhirnya merasakan sendiri. Jadi mending kamu itu aku sing ngelingan aku we saya elingana anggar kue ora iso nyekel ya aja anggar kue wis kuat jiwane ya apik Lu foto tak jora bae, tak nanggon kerja. ya ora apa-apa Apa dibuang bae. ya pikirannya kayak kiye pikirannya utuh kekuatannya dari Iya. itu Dari- itu adalah di mana kebudayaan dari nenek moyangmu Iya, iya. menghargai Ya. kebudayaan Nggak boleh mengandalkan itu Iya, sebagai iya, Mbak. kekuatan gitu. tapi tidak mendewakan Iya, enggak. kayak kowe ya wis ngerti kan kowe kerasa dewek Iya. cekelane akeh biyen kok kerasa kayak ketek sih isin-isini Nah. nemoni wong piye ngomong karo wong Iya, piye iya. Iya. Iya, iya, iya. ya wis ngerti kan Iya. nah wong enom panglima ngerti dewek kiye turunane sapa Iya. orang ngomong kan kiye wong Bisa nggak pernah sombong cerita. Iya, maksudnya ora ya Iya. kowe kancana wis suwe kiye orang ngerti kiye Leluhurnya anak orang sapa sakti. Iya. Tapi dia nggak membangga-banggakan pameran. Iya, lah iya. isin gua ngapa sih aja tadi tontonan sing ora-ora sing apik ditontonan ya kayak kowe ya Iya, iya. Mbak, aku apa dolumah ben payu keren, Mbak. donga sing akeh Iya, wis. lah wong aja kayak kowe wis donga orang dikai lah kowe bener apa ora salate Iya. Kurang sholat ya? Iya. Benar. salate bener apa ora Ora. duha bener Iya. apa ora Iya, benar. Jadi sholat 5 waktu. aja mikiri wis ngelako kena kur sepisan ngomongnya wis sing bener bae Iya. Ngapurane, Mbak. ngerti pora Ngerti. Iya. Ngapa? ngerti. jangan merasa sudah benar baru melakukan sekali merasa Iya. sudah sempurna padahal sing bener sehari 5 kali yo belum Iya. Sholat. doanya ya habis sholat langsung menyat wis bablas Oh iya. Oh, benar. harusnya habis sholat duduk dulu. orang iya mama langsung menyat mikir langsung dolanan Oh, Main game. ora sih Main apa? sayang-sayangan Oh, pacaran. ya dolanan Harus apa ora payu wis. ya udah kadang-kadang ngintip-ngintip kayak gue Stalking. Intipin IG-nya cewek-cewek. ya kelingan biyen nom Ya wajar nah. apiknya dia jujur wong Mengakui ya. kekalahannya perempuan jujur ya bisa diandalkan lah ibaratnya ya ya pora Iya lah insyaallah. Mulai melarat. lah ya orang melarat kepriwe sih duit-duit dikei wong Oh, lah gitu. Kalau punya uang ini suka bagi sama orang lain. Iya kan kalau ada orang sedih kita kasih. Orangnya nggak padahal ya tegaan. padahal ya kamu ya Padahal dia juga ibaratnya lagi susah. Walah gitu. mau ya pokoknya kayak aku bilang belas Ya walaupun Mas lagi susah, tapi kalau lihat orang lain susah tuh kasihan gitu. Iya. Jadi duitnya kasih ke orang khusus cewek. Iya. Nah, kalau ada laki-laki yang susah dia bantu nggak, Mas? enggak begitu Oh gitu ya. orang pati kayak gue anggar anak wadon wis nangis meles gitu kan wis dikei langsung orang mikir aku ya butuh orang mikir Oh, kayak gitu. gue Ya kan melas randa. Mbak. ya bahaya kayak karo randa lah jadi petokna karo randa ya soalnya kan dia kan orang nggak boleh dengar kata randa
Oh gitu. Iya, tapi kan dulu. Oh sekarang udah enggak. Sekarang ya orang duit sih. Angel golek duit teh angel. Kenapa Mbah? Nggak ben golek duit teh lancar keren Mbah? Ya donga. Oh iya tuh. Ibadah langsing sogi ya Gusti Allah aja nuturi mbah-mbahe piyen. Kowe ngerti dewek, mbah-mbahe piyen kayak apa tuane ya kan sakti-saktine mbah-mbahmu ya. Meninggalnya ya kayak kowe melas. Memang meninggalnya gimana? Ya nggak tahu persis. Yang banyak kan saya masih kecil. Lara disi. Oh sakit. Tapi panjang umur ya Mbak? Pasti melemah. 100 tahun ya. Lah iya, makanya kowe Mas 100 lah. tahun ya? Dikandani. Bikin bisa begini dong. Ditembak sama Jepang. Soalnya kan kekuatannya kan ya kekuatan sing digawe. Biasanya kalau orang itu punya ilmu besi. Iya. Mbah, Mejer ditembak nang Jepang. Benar Mbah? Lah kan soalnya kan anak kayak si yang si dikandani bener ya Mbak besi ya menteri. Yang nembak mana? Soalnya Jepang. biyen wong-wong tua biyen kuwi rata-rata ilmune ilmu kebal. Soalnya iki kan gawe tentara. Untuk berjuang ya, untuk perang. Iya, kayak we Iya iya iya. tapak. Jangan penjajahan ya. Iya, tapak, puasa, Puasa, bertapa, iya apa nyajen. namanya ritualnya. Iya kayak kowe. Pokoknya wis ora mikiri cekelan-cekelanmu ya kowe kayak Ibadah. kayak duwe Tuhan apa ora? Duwe. Duwe apa ora? Iya. Ibadah. Nabine sapa? Kowe Muhammad. ngumpulin anak-anak yatim akeh-akeh kowe sendiri Kak. Mikirin dirimu sendiri. Iya. Oh sebenarnya ngumpulin ayat itu udah benar ya Mbak. Tinggal ibadah yang Itu kan pribadi. untuk ragamu saja. Untuk ditonton. Kamu belum menunjukkan bahwa tuntunan yang sesungguhnya kepada ruhmu. Setiap ruh itu punya tuntunan yang harus dilaksanakan. Rohani. Iya kayak kowe bener. Tuntunan. Rohani. Tuntunan itu sudah ditunjukkan melalui perjalanannya nabimu. Muhammad. Itu tuntunan. Ujuk gawe tontonan baik aja. Ya ngerti kan? Jadi keluar juga bagus, ke dalam juga harus bagus. kolbunya harus disiram. Jadi tontonan ya tuntunan sing gawe tontonan. Aja tontonan mengebelakangkan tuntunan dulu baru menjadi tontonan. Ya kayak kue lah wis lah. Kakean cangkem. Kesal ya? Iya, wis kesel aku balik aku. Ya. Ya udah ntar diobati. Percis aku omongannya kayak kiye. Deleng kenapa ora? Aku kok ngomong kayak kiye. Iya. Belum putunan lah. Bahasanya bahasa ngapa? Putunan. Logat ngomongnya sama. Sama. Cara Lah ini ya bicara. sama. Cara Putunan bicara. bok putunan jenengan bok nyong. Dah, siapa mani ku orang aku nih? Ya, tak Ngaku nih. ampleng kowe. Ini kan leluhurnya dari bapaknya. Ampleng. Iya. Tahu semua tentang Mas Budi dari Wis angel gie, wis Ikut pokoknya. saya dari kecil. Soalnya gie Kadang- cilik ya angel bandel. Cilik ya angel gie dikandani. Karpet dewe. gitu ya. Tapi dia justru berhasil. Iya. Di antara saudara-saudaranya. Ya, nanti kamu besar kepalamu. Oh. Kepala si ngendi. Iya, garuk-garuk. Iya, orang muda kan pikirannya. Terus ditambahi disit ben pinter maning. Iya, siap. Matur Dia nuwun, Mbak. dulu itu pintar. Iya, memang pintar. Sekarang agak lemot ya. Iya. Matur nuwun, Mbak. Ya pada. Taunya dikawal ya. Ya dikawal, agar pasti benar. Orang benar yang mau ngawal. Iya. Harus sholat ya. Iya. Jadi harus sholat, harus zikir gitu, Mbak, harus amalnya diperbaiki, diperbanyak. Soalnya kan kayak piye sebenarnya batinnya sudah berkata aku ini sudah tua mau apa lagi. Makanya saya mendorong apa yang dia batinkan di dalam hati. Iya. Iya Mas. Itulah perubahan seseorang. Iya. Pengikut seseorang itu tergantung dari batinnya. Oh gitu ya. Ya wis lah. Wis win ya. Wis nyokolah balik ya, kowe ngati-ngati. Iya, siap. Eling-eling. Ya. pesanku. Matur nuwun, Mbak. Ya, pada ya pokoknya matur suwun ya kalau Ya, kesukaan matur nuwun. Bapak Panglima ya. Ya, wis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah kita lanjut pengobatan. Mas Budi masuk ke ini. Masih ketok.
Fikir. Istajabat ya akhi. Izlikunaka bi absarihim lamma sami'u wa yaquluna wa ma huwa illa dzikrul lil alamin istajabu lahum wa min umri wa sahi sadi waqti hajat waqshiram wali wa uladi wa bibni linnasi ajma'in wa tabada wa taqulu min bani wa assalamu ala hayya wa hika qaul kafirin wa qul jal haq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqan Setiap masifun ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajah Jakarta Rabbah Al-Qurani wa ada walau ada Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Amin. Ain sin kaf nun wal qalam. Sabar ya, sabar. Allah, sabar. Tahan, dikit lagi sabar. Allah, fangkala binikmati. Sabar. Allah. Kalau binikmati Allah fasih tak nama aku nak abasan fangkala. Sabar ya, dikit lagi. Sabar. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghfiru faghfirli wa aslih sya'ni wa farishami rabbighfirli dzambi wa keluarin. qalbi wa ajirni minas Allah fangkala binikmati. rabbighfirli dzambi wa ajirni qalbi wa anjirni minas syaitan Allah rabbighfirli dzambi wa ajirni qalbi wa anjirni minas syaitan Allah Keluarin. Allah keluarin. Pangkalabu binikmati Allah fasih tak nama aku kuasan. Pangkalabu binikmati minallah fasih tak nama aku kuasan. Pangkalabu binikmati minallah fasih tak nama aku kuasan. Allah. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sabar ya. Allah. Fasib tak nama aku nak abasan. Fasib tak nama aku nak abasan. Fangkalabu binikmati minallah fasib tak nama aku nak abasan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, satu lagi. Ya, tegak lagi duduknya, Mas. Matanya buka, lihat Panglima. Allah. Sabar ya, sabar. Nih. Yuk, keluarin, Mas. Allah, pegang. Subhanallah. Ya Allah, ampun ya Allah. Allah.
pasiennya sedang puasa, obat yang diminum di plastik untuk diminum di rumah pas buka. Ini air doa yang sudah diisi dengan doa untuk pembersihan dan pemagaran tubuh pasien dari semua gangguan makhluk gaib yang jahat. Mau bedah Bapak. Wallah. Ya alhamdulillah Mas Buyur sudah diterapi dan sudah mandi air doa. Tadi apa rasanya? Enteng yang tadinya di rumah berat, mau kesini aja berat, kayak tahu mau bakal diobatin, jadi diobatin dan saya jadi tahu persoalan yang ada dalam tubuh saya gitu. Dan saya terima kasih kepada Mas Agil, Mbak Ismi atas bantuannya sehingga saya mengetahui apa yang ada dalam diri saya dan persoalan-persoalan saya yang selama ini jujur saya cuekin. Artinya saya seolah-olah nggak tahu ya, nggak peduli, ternyata Memang ada ya persoalannya banyak gitu ya. Banyak. Persoalan dan terutama pada Allah. Saya jujur saya hubungannya harus diperbaiki ya kepada Allah. harus diperbaiki. Terima kasih Panglima Langit, Mbak Ratna yang memberikan tuntunan kepada saya sehingga saya makin memahami siapa diri saya untuk kembali ke Allah karena semua adalah titipan Allah. Tapi waktu diterapi tadi teriak-teriak sadar apa nggak sadar? Setengah sadar karena jujur yang namanya badan nggak kosong, ada isinya yang lagi mau dibuang sama Panglima Langit, ya terasa nggak mau lepas dia aja tapi Ada perasaan yang nggak mau dipisahin ya? tapi terus ya teriak mungkin sampai muntah-muntah, mungkin dia akhirnya mau keluar karena di itu ada muntah, mungkin di lewat muntahan itu yang ada dalam diri saya yang mengganggu saya mau keluar gitu loh. Tapi tadi antara sadar nggak sadar berarti ya waktu Ya keliangan gitu loh karena namanya gitu. Ya kan karena kita karena bukan diri saya sebetulnya, jadi mereka nggak mau lepas karena mereka ternyata sudah tahunan ada dalam. Kalau yang dari leluhur itu kan dari kecil memang disuruh ikutnya. Ya kalau saya nggak dikawal sama, ada yang bilang gitu loh, kalau saya ketemu orang, kamu kok kakekmu sayang banget sama kamu, ngawal kamu, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Tapi memang katanya dua kakek yang ngawal, terus yang tadi orang NTT, ibu-ibu dari NTT yang ngawal saya gitu. Ya mungkin kalau kakek saya, leluhur saya nggak ngawal, saya udah tumbang dari awal. Ini percaya nggak percaya, tapi itulah kenyataannya. Tapi berkomunikasi dengan leluhur ya baru ini ya? Ya, karena dulu kan saya lah apa sih gitu loh. Seolah-olah kan banyak orang nggak percaya ya, orang sudah meninggal masa bisa. Ternyata lewat perantara yang ganteng dan yang cantik ini bisa berkomunikasi kakek saya yang tadi Jin Gorinnya itu. Ya, artinya yang tadi saya tahu sejarah. Ya, sehingga saya tahu ternyata benar kakek saya. Dulu saya diceritakan ibu saya bahwa kakek saya punya kelebihan bikin pisau pakai tangan, itu ternyata betul. Dan banyak yang kalau Jawa bilang gaman yang harusnya senjata yang harusnya buat saya karena terahnya di saya kata pada saya, tapi karena saya Mbah Lelo belum dikasih karena saya orangnya tidak itu. Ya saya memang karena Pak Adi saya udah wanti-wanti sebelum meninggal, Trisno kamu akan dapat barang dari kakek kamu, cuma kamu harus kerja, nggak usah ngapa-ngapain karena nanti duit datang sendiri. Oh gitu ya? Iya, kata itu tadi pengobatan itu. Iya, karena saya orangnya bodoh amat gitu, bodoh teing, ya akhirnya
barangnya nggak pernah. Saya pernah kedatangan satu benda gitu, cuma saya cuekin. Tapi waktu di mandi air doa sempat itu sesak napas. Ya, karena ya sempat susah napas, sempat ya gelagapan gitu. Ya namanya di ritualin kan ya percaya nggak percaya, tapi pada kenyataannya yang biasa saya renang bisa, tapi ternyata gelagapan juga. Gitu. Padahal cuma dalam bentong. Ya, ternyata bahwa ini proses, artinya ini fakta yang selama ini orang nggak boleh, orang nggak percaya, tapi saya sudah membuktikan. Jadi kalau ada netizen yang bilang mata langit settingan, bagaimana menurut pendapat? Ya silahkan coba gitu. Karena kalau nggak mencoba nggak akan percaya, karena orang Indonesia itu kan nyinyir. Artinya nih, orang bener aja disalahin, apalagi yang salah. Artinya kan gitu. Nggak usah pakai panglima lagi, saya aja ibunya kan gitu. Kalau mata panglima lagi terlalu tinggi gitu. Berarti Mas Buya sudah menyaksikan sendiri, merasakan sendiri pengobatan kita ya? Ya karena kan wartawan ini kan seringkali analisa intelektual, katanya tidak mudah percaya. Dan saya memang seorangnya seperti itu, dan tapi mau nggak mau sekarang saya harus percaya. Karena ternyata lewat ini saya bisa komunikasi dengan leluhur saya yang selama mbah saya meninggal, saya belum lahir kali itu, dan saya dapat cerita-cerita dan alhamdulillah bisa berkomunikasi. Ini real, ini nyata gitu loh. Panglima Langit itu pengobatannya bukan dengan jambi-jambi, tapi dengan ayat suci Al-Quran. Saya saya berhubungan dengan orang penyembuhan hanya Panglima Langit yang fasih bahasa Inggris, bahasa Arab, bacanya benar, Al-Qurannya benar. Jadi kalau selama ini kan hanya settingan, kalau Panglima benar. Walaupun saya sendiri nggak baca Al-Quran, tapi di hati memang benar lah yang apa yang beliau lakukan. Bukan settingan loh. Ini bukan pujian, tapi benar. Karena semua di hati. Kalau saya menilai orang bukan dengan emosi, tapi dengan oh ini benar bacanya, oh ini bukan tempelan. Itu Mbak Ratna. Terima kasih Mas Buya. Ya baik, ini juga saya mau menjawab pertanyaan netizen yang banyak yang nanya, Bang Lima, pengobatan mata langit bisa nggak dilakukan jarak jauh gitu? Bisa banget, dan kalau ingin menyaksikan pengobatannya macam apa yang jarak jauh, itu bisa dilihat video-videonya di YouTube Ratna Listi. Gitu. Tapi kalau pengobatan mata langit untuk pasien yang kemudian hadir di markas mata langit. Ya baik, Bang Lima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Mas Sutrisno Buyil ini. Ya. Pada hakikatnya kekuatan itu adalah pada saat engkau memanjatkan doa, mengadakan tanganmu ke langit kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesaktian melainkan atas yang Allah berikan kekuatan ke dalam diri kita. Melalui amalan-amalan, doa yang kita amalkan, kita yakini, baru bisa mengeluarkan kekuatan. Tapi kalau tidak punya amalan, tidak ada doa yang dipanjatkan, itu tidak mungkin adanya karomah, atau bahasa kerennya dibilang kesaktian. Karena kesaktian itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kalau ada manusia yang mengaku-ngaku dirinya sakti, itu bukan sakti, itu belum sakti. Karena kesaktian itu hanya bisa disaksikan oleh orang lain dan tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diperlihatkan. Karena pada saat kita memperlihatkan, itu sama dengan kita membuka kesombongan diri. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang, oh tes dulu ilmunya, tes dulu kekebalannya, tes dulu kesaktiannya, nggak bisa itu. Karena karomah itu dia datang seketika gitu. Ya, betul. Pada saat memang Dibutuhkan. pantas untuk ditunjukkan gitu dan pantas untuk diperlihatkan. Tapi kalau nggak ada kepentingan, tidak ada sesuatu yang berat yang memang mendesak, timbul sebuah masalah gitu, karomah itu memang harus diperlihatkan, itu nggak boleh. Itu sama dengan kita sudah melakukan sebuah kesombongan gitu. Nah, karena Allah memberikan kekuatan itu pada saat memang hambanya memerlukan dan itu tepat waktunya gitu. Seperti waktu Nabi Musa itu ya Bang. Tepat waktunya. Nah kalau di Nabi namanya mukjizat, kekuatan yang diberikan kepada manusia pilihannya, itu seorang Nabi. Pesan saya itu aja, lakukan kewajiban kita dulu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebagai fondasi keilmuan. Selanjutnya baru pahala-pahala yang lain nanti akan masuk, seperti sedekah kita, seperti perbuatan-perbuatan baik lainnya, itu akan terus bisa masuk. Karena yang 5 waktu tadi kewajiban yang seharusnya kita lakukan sudah kita perbuat. Itu menurut saya itu aja. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.